PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa yang merupakan salah satu kreditor. PT Cahaya Fajar Kaltim diduga berupaya menghambat pelaksanaan putusan pengesahan perdamaian antara PT Cahaya Fajar Kaltim dengan para kreditornya. PT Cahaya Fajar Kaltim sebenarnya sudah dinyatakan dalam keadaan PKPU dan juga sudah ada putusan homologasi sebagaimana dalam perkara nomor 52 PDT, Sus PKPU 2023 PN Niaga Surabaya. Dalam perkara PKPU sebelumnya tersebut PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa telah mendaftarkan tagihan sebagai kreditor konkuren dan terdapat tagihan PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa yang dibantah berdasarkan penetapan hakim pengawas yaitu sebesar 29 miliar sekian. Namun anehnya tagihan yang telah ditetapkan dibantah tersebut justru digunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan PKPU berulang kali terhadap PT Cahaya Fajar Kaltim. Dua permohonan PKPU sebelumnya telah dicabut oleh PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa, dan kemudian diajukan lagi yang saat ini masih diperiksa di Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor register perkara 118-PDT.Sus PKPU 2023 PN Niaga Surabaya, dan hari ini agenda jawaban termohon PKPU, Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Dari keterangan kuasa hukum PT Cahaya Fajar Kaltim, permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa yang ketiga kalinya ini patut diduga sebagai upaya untuk menghambat pelaksanaan putusan homologasi yang sebenarnya berlaku mengikat bagi semua kreditor termasuk PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa. Hal ini senada juga diungkapkan kuasa hukum PT Cahaya Fajar Kaltim, bahwa ketiga permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa tersebut dalilnya sama, yakni mendasarkan pada tagihan sebesar 29 miliar yang sebenarnya telah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas namun malah didalilkan sebaliknya yaitu, sebagai tagihan yang belum ditagihkan atau terverifikasi. Dari termohon. Maksudnya jawaban gimana? Soalnya kemarin kan saya dengar itu dicabut Pak. Kalau yang pencabutan ini kan memang permohonan yang ketiga kalinya. Jadi permohonan pertama itu pemohon mencabut sebelum termohon mengajukan jawaban. Terus kemudian mengajukan lagi permohonan yang kedua, itu dicabut lagi. Bahkan pada waktu agenda putusan. Jadi sebelum putusan itu dibacakan mereka mencabut permohonannya. Nah, hari ini perkara ini adalah permohonan yang ketiga kalinya. Kemarin sudah dibacakan permohonannya dan hari ini giliran kami mengajukan jawaban. Alasan pencabutan mereka belum. Alasan pencabutan kami kurang tahu secara jelas. Cuman kalau dari kami patut diduga bahwa memang pemohon ini sengaja melakukan pencabutan berkali-kali untuk mengganggu proses pelaksanaan proposal perdamaian yang sudah disepakati. Jadi mengganggu aja. Tapi tetap mengikat Pak ya keputusan. Oh ya tetap mengikat bagi semua kreditur. Mengikat proposal perdamaian. Mungkin ada Mas Beri tambah? Enggak ada Mas ya? Ya intinya kan gini, permohonan PKPU yang sekarang didaftarkan, termasuk juga dua permohonan PKPU sebelumnya yang dicabut. Inti poinnya, dalilnya itu kan sama, mendasarkan pada tagihan PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa dan PT CNC Engineering Indonesia yang sebenarnya sudah ditetapkan dibantah oleh hakim pengawas dalam perkara nomor 52 sebelumnya. Jadi PT CFK Cahaya Fajar Kaltim ini sebelumnya sudah dinyatakan PKPU dan sudah ada putusan homologasi. Nah, kreditur daftarkan tagihan, termasuk PT CES dan PT CNEC. Nah, dalam proses PKPU sebelumnya nomor 52 ada tagihan yang dibantah. CES sejumlah 29 M sekian, CNEC kalau tidak salah kurang lebih 2 M sekian atau 1 M sekian. Nah itu dibantah, tapi mereka mengaku atau mendalilkan bahwa tagihan tersebut belum dibantah atau belum diverifikasi dalam perkara nomor 52 sebelumnya, sehingga diajukanlah di permohonan PKPU yang sekarang. Padahal kan sudah ada penetapan hakim pengawasnya wis dibantah. Sehingga menurut kita bahwa penetapan hakim pengawas yang menetapkan membantah tagihan itu secara yuridis sebenarnya sudah tidak ada. Pasal 286 yang disebutkan Mas Satria tadi, karena ini kan terikat kreditur. Undang-undang PKPU pasal 286 itu ngatur bahwa perjanjian perdamaian yang disahkan itu mengikat semua kreditur, kecuali kreditur separatis yang nolak voting proposal atau perjanjian perdamaian. Nah kalau semua diartikan
semua kan berarti jelas seluruh kreditur tanpa terkecuali. Sehingga kalau diartikan perjanjian perdamaian ini mengikat tagihan yang dibantah itu tidak terikat dengan perdamaian misalnya, justru jadi pertanyaan untuk kepentingan apa atau untuk kepentingan siapa. Padahal kan mau itu dibantah mau tidak, mau daftarkan atau tidak, dia tetap terikat dengan putusan homologasi. Itu aja. Berarti tidak tunduk dan patuh terhadap putusan, Pak? Ya kalau di hukum itu ada namanya res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan lain. Nah, kalau putusan homologasi itu kan amarnya jelas, nomor 52 itu menghukum semua kreditur, termasuk pasal 286 juga menyebutkan perjanjian perdamaian itu yang disahkan berlaku mengikat bagi semua kreditur. Nah semua itu kan jelas, frasa semua itu kan berarti seluruhnya tanpa terkecuali. Nah kalau saya katakan tagihanku dibantah sehingga tidak terikat dengan perjanjian perdamaian sebelumnya, nah ini kan pertanyaannya untuk kepentingan apa? Atau dalam rangka apa kok ngomong seperti itu? Harusnya kan dia terikat. Oke, makasih Mas. Perlu diketahui penetapan hakim pengawas tersebut bersifat final dan mengikat, begitu juga dengan putusan pengesahan perdamaian juga berlaku mengikat bagi semua kreditur. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.